Indonesia mengalami pengurangan sebesar 4,13 poin. Dengan angka tersebut, total poin Indonesia disebut berada di 73,83 poin dan posisinya turun 3 tingkat. Dari peringkat 49 menjadi peringkat 52 dunia. Langkah timnas voli putri Indonesia di FIC Women's Volleyball Continental Championship 2026 Tianjin harus terhenti sementara setelah menghadapi salah satu kekuatan terbesar Asia Tenggara, Thailand. Skuad Merah Putih tak mampu mengulang penampilan positif saat menghadapi Kazakhstan dan harus menyerah 3 set langsung dengan skor 16-25, 18-25, dan 15-25. Bahkan Sri Kandi tidak mencetak 20 poin pun. Kekalahan ini menjadi pukulan tersendiri bagi Indonesia, bukan hanya karena gagal mengamankan kemenangan, tetapi juga karena Thailand menunjukkan perbedaan kualitas yang cukup jelas sepanjang pertandingan. Sejak awal laga, Thailand langsung mengambil kendali permainan. Mereka bahkan membuka set pertama dengan keunggulan 4-0 dan terus menjaga tekanan hingga Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Padahal, Indonesia datang ke pertandingan dengan modal yang cukup menjanjikan. Pada laga pertama fullback, anak asuh Marco Sukiyama berhasil mengalahkan Kazakhstan 3 set langsung dengan skor 25-22, 25-22, dan 25-23. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua fullback sebelum menghadapi Thailand. Namun, pertandingan melawan Thailand menjadi ujian dengan level yang berbeda. Thailand bukan sekadar lawan biasa. Mereka datang ke Tianjin sebagai juara bertahan FIC Women's Volleyball Continental Championship. Thailand sebelumnya meraih gelar pada 2023 setelah mengalahkan Cina dalam pertandingan final yang berlangsung dramatis. Secara historis, Thailand juga sudah 3 kali menjadi juara kompetisi ini, sehingga pengalaman dan kualitas mereka memang berada di level tinggi. Bahkan, turnamen tahun ini memiliki taruhan yang sangat besar. Juara FIC Women Volleyball Continental Championship 2026 akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen bola voli putri Olimpiade Los Angeles 2028. Sementara itu, 3 tim terbaik akan memperoleh tiket menuju kejuaraan dunia 2027. Artinya, setiap pertandingan di Tianjin bukan hanya soal kemenangan dan kekalahan, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan posisi Indonesia di panggung bola voli Asia dan dunia. Disinilah kekalahan dari Thailand menjadi bahan evaluasi penting. Menurut perhitungan poin PIPB yang beredar setelah pertandingan, Indonesia mengalami pengurangan sebesar 4,13 poin. Dengan angka tersebut, total poin Indonesia disebut berada di 73,83 poin dan posisinya turun 3 tingkat. Dari peringkat 49 menjadi peringkat 52 dunia, menjadi peringkat 52 dunia. Sebaliknya, Thailand memperoleh tambahan 4,13 poin sehingga totalnya menjadi 196,48 poin dan naik ke peringkat 17 dunia. Perlu dipahami, sistem peringkat dunia PIPB memang menggunakan hasil pertandingan resmi sebagai salah satu dasar perhitungan. Sistem tersebut telah diterapkan sejak Februari 2020 dan menggunakan hasil pertandingan resmi dalam perhitungan peringkat dunia. Dengan demikian, setiap pertandingan internasional memiliki konsekuensi. Kemenangan bukan hanya memberikan kepercayaan diri, tetapi juga berpotensi memperbaiki posisi dalam peringkat dunia. Sebaliknya, kekalahan dapat membuat poin berkurang dan posisi Indonesia ikut berdampak. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar angka di papan peringkat. Indonesia harus melihat kekalahan ini sebagai gambaran nyata mengenai jarak yang masih harus dikejar. PBPSI sebelumnya menargetkan timnas voli putri Indonesia mampu menembus 6 besar pada ajang ini. Target tersebut tentu bukan sesuatu yang mustahil. Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang terus mendapatkan pengalaman di level internasional.
Dan performa pada beberapa pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa tim ini sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan perlawanan. Faktanya, Indonesia juga mampu tampil meyakinkan ketika mengalahkan Kazakhstan 3-0. Bahkan sebelum tampil di Tianjin, Garuda Pertiwi datang dengan pengalaman dari SEA Women's Pick Up 2026, di mana Indonesia berhasil meraih medali perunggu. PIPB juga mencatat Indonesia sebagai peraih posisi ketiga dalam kompetisi tersebut. Masalahnya, konsistensi masih menjadi pekerjaan besar. Ketika menghadapi lawan yang berada di level lebih tinggi seperti Thailand, Indonesia belum mampu mempertahankan kualitas permainan yang sama. Penerimaan bola, efektivitas serangan, konsistensi servis, hingga kemampuan keluar dari tekanan menjadi aspek yang harus terus diperbaiki. Kekalahan 3 set langsung memperlihatkan bahwa Indonesia belum boleh merasa puas hanya karena berhasil mengalahkan lawan yang berada di bawahnya. Jika ingin benar-benar berbicara banyak di level Asia, Indonesia harus mampu menghadapi tim-tim yang memiliki pengalaman, kedalaman skuad, dan kualitas permainan seperti Thailand. Dan disinilah target 6 besar harus dibicarakan secara realistis. Target memang penting. Target memberikan arah dan motivasi. Tetapi target tanpa perkembangan yang konsisten hanya akan menjadi angka di atas kertas. Dalam beberapa periode terakhir, Timnas Voli Putri Indonesia telah melewati berbagai kompetisi dengan target yang berbeda. Namun, hasil yang didapat belum selalu sesuai dengan ekspektasi. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah target 6 besar tercapai atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah proses pembinaan, persiapan, strategi, dan evaluasi sudah benar-benar diarahkan untuk mengejar level 6 besar Asia. Jika jawabannya belum, maka kekalahan dari Thailand harus menjadi alarm. Bukan alarm untuk menyalahkan pemain, bukan pula alasan untuk menjatuhkan pelatih. Justru pertandingan seperti inilah yang harus dimanfaatkan untuk melihat bagian mana yang masih lemah. Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perjalanan di Tianjin. Setelah menghadapi Thailand, Indonesia dijadwalkan bertemu Australia pada 26 Agustus dalam pertandingan terakhir Pool B. Pertandingan tersebut menjadi sangat penting. Indonesia harus segera bangkit, bukan hanya demi menjaga peluang melangkah lebih jauh di turnamen, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kekalahan dari Thailand bukan gambaran akhir dari kekuatan Srikandi Merah Putih. Thailand telah menunjukkan bagaimana sebuah tim kuat bermain dengan disiplin, konsisten, dan berani menekan sejak awal. Indonesia harus belajar dari pertandingan tersebut, karena jika targetnya memang 6 besar, maka standar permainan juga harus berada di level 6 besar.